Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke, sahabat Napak Tilas, kali ini saya berada di Desa Galagamba, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Nah, di sini ada salah satu situs namanya Balai Mangu. Pak Sasmira akan menyampaikan terkait dengan cerita pitutur atau sejarah dari situs ini. Oke, teman-teman simak liputannya ya. Kalau asal-usul Balai Mangu itu kurang lebih tahun 1400-an. Kata orang tua dulu, waktu itu ada seorang sinatria yang gagah perkasa. Istilahnya kan di daerah ini kan masih hutan belantara. Babadlah hutan belantara tersebut buat dijadikan pedukuhan. Setelahnya dijadikan pedukuhan karena istilahnya waktu itu kan belum ada tempat peristirahatan, bikinlah balai-balai. Lah, setelah bikin balai ya segini besarnya, lalu waktu itu sedang istirahatlah sinatria tersebut yang namanya Kiwinata. Lah, Kiwinata tersebut sedang beristirahat. Setelahnya bikin balai-balai ini, datanglah Prabu Siliwangi. Waktu itu kurang lebih 1400-an. Setelah makan masih kekuasaan Prabu Siliwangi waktu itu, maka istilahnya Kiwinata tersebut kan sedang duduk termangu. Lah, karena kedatangan Prabu Siliwangi, makanya ini Kiwinata, karena kamu sedang duduk termangu di balai-balai ini yang begitu luasnya, dinamakannya Balai Mangu. Itu kata orang tua. Kan namanya sejarah itu lain orang lain versi, kadang-kadang kan gitu. Bisa dinamakan Balai Mangu, kisah sejarahnya itu bisa jadinya Desa Galagamba, karena itu Gala itu sebuah balai-balai, Amba itu saking luasnya balai tersebut. Jadilah Desa Galagamba. Itu sejarahnya, sekelumit sejarah Balai Mangu dan Desa Galagamba. Lah, setelahnya ada balai-balai yang luas kayak gini, istilahnya berjalannya waktu, kan sering buat perundingan, ya istilahnya adu strategi menyebarkan agama Islam, karena sudah jadi padukuhan di Desa Galagamba ini, kan tapal batas dengan Majalengka, istilah Cirebon Barat, dan dibuat menyebarkan agama Islam, buat atur strategi, ada peperangan antar kerajaan, kadang-kadang kan antar ya penyebaran waktu itu kan sering penyebaran agama Islam sebarian dengan istilahnya pertempuran kan waktu zaman itu. Itu sekelumit sejarah kata orang tua dulu. Tuh pusakanya masih komplit. Di mana? Di situ, di atas. Pusakanya ada apa aja, Pak? Pusakanya kalau di sini istilahnya ada guci. Lah, guci Pratula tersebut kan zaman dulunya kata orang tua itu buat makan jangankan satu negara, 20 negara juga cukup. Ada buat istilahnya babat alasnya tersebut ada gaman cemuris, walaupun kecil waktu itu sangat bermanfaat, membantu buat babat alas tersebut ada, masih tersimpan rapi. Alhamdulillah, hasilnya kita sebagai anak cucunya kan wajib merawat dan melestarikan. Bukti sejarah masih real, masih ada. Alhamdulillah. Pak, kalau kayunya kayu apa ya, Pak? Kayu jati, ini masih asli semua. Ini jati, ini masih asli semua. Yang
Cuman yang bukan asli cuman ini doang. Kalau Waton sekitarnya masih asli semuanya. Tinggalan zaman dulu semua. Makanya kita sebagai anak cucunya wajib merawat lah, melestarikan. Nggak istilah cuma menikmati. Kalau orang yang datang ke sini dari mana aja biasanya? Kalau datang ke sini ya dari lingkungan sekitar, tangga desa. Kalau ada yang dari Indramayu, dari Banten, dari ya kadang-kadang dari mana aja lah. Karena kadang-kadang kan dengar karena anak cucunya yang di sono ada menceritakan istilahnya pengen ziarah. Kan istilahnya anak cucunya kan ada yang kotoran ke waktu zaman dulu ke Banten, ke Indramayu, istilahnya Jambak, Pator sampai ya istilahnya dari mana aja lah. Kadang-kadang kan ada yang ziarah sini. Kalau tiap malam Jumat kita kan rutinan, istilahnya doa bersama, tahlil, jamaahnya. Ya, alhamdulillah sih selalu penuh lah kita di sini buat ngedoain yang yuyut semua di sana. Nah, kalau acara-acara tahunan ada juga, Pak? Acara tahunan kita nyuci pusaka, nyuci balai, acara tahunan, ngider, tapal wates, desa Galagamba. Saya sebagai juru kunci di sini ada pagelaran wayang golek cepak. Gimana bisa kita mintanya golek cepak? Kalau golek cepak kan tahu sejarah real. Istilah kebudayaan mengenai istilahnya asal mula desa, asal mula padukuan, asal mula sejarah apapun kan ada di golek cepak tersebut. Kan beda sama wayang kulit atau golek Sunda kan beda kan, ceritanya cerita wayang. Kita golek cepak sini Cirebon kan citra-citra sejarah kewalian. Gimana asal padukuan ini, gimana asal padukuan ini. Makanya kita anak cucu biar tahu kan sejarah apa kan istilahnya yang orang tua kita dulu lakukan. Makanya biar melestarikan budaya dan adat, jangan lupalah istilahnya kacang sama kulitnya. Loh gini loh, orang tua dulu istilahnya pengen bikin padukuan sesusah ini, seruwet ini, kita tinggal anak cucunya tinggal menikmati. Gimana sih kita hanya tinggal istilahnya melestarikan, tapi terkadang kan anak cucunya nggak mau tanya, orang tuanya nggak ngasih tahu, nggak kasih dongengan. Kadang-kadang putus di tengah jalan. Betul. Zaman sekarang yang jadi mirisnya kan gitu. Apalagi kan sekarang bahasa Jawa kromo istilah tergusur dengan perubahan zaman kan. Kita etika, ada pasor sama orang tua apa. Zaman saya dulu kan diajarin bebasan gimana lo, ini cara ngadepin orang yang seumuran gini caranya gini. Orang yang udah tua caranya gini kan beda-beda. Tapi sekarang kan udah ya hampir lah tergusur. Makanya ya saya mirisnya tuh kayak gitu. Apalagi sekarang kan nggak diajarin. Istilahnya tulisan Jawa kuno kan. Hana caranya itu nggak ngerti. Makanya kita di sini juga ada istilahnya kan tulisan Jawa kuno dari daun lontar. Lah sedangkan dulu waktu saya sekolah udah nggak diajarin, makanya saya juga ya nggak ngerti, makanya jadi mirisnya tuh gitu. Kesultanan Cirebon kan dari ujung timur istilahnya Tegal sampai nyampe Kerawang kan ada, real sejarahnya kan ada, asal usulnya. Kalau kita istilah sedang menggali ini berusaha, kira-kira benar-benar real sejarahnya tertulis ada tuh.
Ini waktu pelinggan, waktu istilahnya kalau perundingan, istilahnya para ki geden, para sunan, para istilahnya pepati kan di sini, tempat perundingan. Oh, Perundingan, balai-balai ini. Iya, istilahnya Sunan Gunung Jati udah alhamdulillah, udah pernah ke sini. Istilahnya para sunan, istilahnya yang daerah sini, mbahku juga katanya sudah pernah ke sini perundingan waktu istilahnya yang menggelarkan agama Islam udah pernah ke sini. Para aulia istilah waktu zaman dulu. Itu sejarahnya. Makanya yang masih komplit artefak atau benda pusaka, ya alhamdulillah di Dita, di sini. Dan rata-ratanya kan cuma hanya ini pusakanya ini, tapi kita di sini alhamdulillah anak cucunya masih bisa menjaga, melestarikan, berusaha jangan sampai istilahnya hilang sejarah orang tua, hilang apa ada di bukti orang tua kita dulu babak kiasa, istilahnya bikin padukuhan sampai terjadilah desa sebesar ini, seluas ini. Alhamdulillah. Pak, kalau keunikan dari balai ini apa aja, Pak? Kalau keunikan dari balai ini ya, terutama luasnya ini ya. Pertama, terus di sini kan ya ada sih buat senderan sedikit istilahnya kayak macem, ada kayak guratan lukisan. Oh, lukisan. Nggak tahu. Ini buat senderan apa, lukisan. Nah, ini ada. Oh iya. Oh, ini lukisannya? Iya. Nggak tahu, tapi kalau itu polos, buat sandaran. Ya, balai-balai buat perundingan. Para ki geden, para wali-waliullah zaman dulu kan. Makanya untuk menyebar, mensiarkan agama di sekitarnya. Nah, ada pantangan nggak, Pak, untuk masuk ke sini? Kalau pandangan buat perempuan yang serang datang bulan, nggak boleh. Kalau buat laki-laki bebas, bagusnya itu punya wudhu. Biar kita, yang masuk kita kan aura positif. Itu bagusnya. Bagus. Berarti kalau ini nggak boleh, sekarang udah nggak difungsikan untuk diduduki ya? Boleh juga sih. Oh. Nggak apa-apa. Soalnya itu kan kita kan iya bukti sejarah, tapi kalau didudukin sih nggak masalah. Nggak. Nah kemarin juga dari Cirebon itu duduknya di sini semua, di balai-balai sini, tempat perundingan. Ini loh, orang tua kamu dulu waktu berunding tuh di sini. Kemarin sama Mama Sultan, ada acara apa kegiatan apa, seru berunding di sini. Ini cara pas ini. Mama Sultan di sini duduknya, dan kita berunding di sini sekitar kita. Ayolah kita manfaatkan lagi, kata Mama Sultan itu. Jangan dibiarkan terbengkalai, ayo kita bangun lagi, gali lagi, bareng-bareng. Ya, yang saya harapkan itu kepedulian masyarakat bareng-bareng, kepedulian kepala desa, kepedulian kepemerintahan semuanya, terutama akses. Akses kan masih tertutup sebelah sini. Saya minta dan mohon sangat akses jalan. Kalau orang-orang mau ziarah ke sini kasihan. Kadang-kadang mobilnya jauh di sono nggak bisa masuk. Kalau ada istilahnya ya pokoknya akses jalan yang saya harapkan. Ayolah kita bareng-bareng jaga kebersihan, bareng-bareng jaga kerapian, jaga etika, melestarikan
adat dan kebudayaan kita zaman dulu sampai sekarang jangan sampai punah dimakan zaman. Biar kita kalau ada adat, ada kebudayaan, kita tahu etika, sopan santun, andap asor itu orang tua dulu kan gitu. Oh caranya gitu tuh orang tua dulu, istilah kebudayaannya, bisa etikanya kayak gini tuh, ngadepin yang lebih istilahnya lebih tua kayak gini, yang sejajar kayak gini, oh ngadepin yang pejabat kayak gini, biar tahu real. Yang saya minta kepedulian dari tokoh masyarakat, tokoh adat maupun istilahnya yang seluruh masyarakat Indonesia khususnya. Soalnya kan adat dan kebudayaan itu terkadang kan cuma hanya pemoles, sedang nggak ditumbuhkan dalam hati sanubari itu yang sekarang ini saya lihat. Makanya terkadang kurang etikanya, soalnya orang tuanya kan putus masalah rantai sejarah maupun cara menyampaikan. Terkadang kan ya masih banyak sih, tapi istilahnya hampir sebagian itu nggak ngerti sejarah, nggak ngerti tata cara istilahnya tata cara mengenai istilahnya tentang kebudayaan, tentang sejarah maupun tentang etika. Terkadang kan ada napak tilasnya. Balai Mangu istilahnya tempat palinggianya Kiwinata atau Kiwitana. Di sini dulunya tempat babak kiasa, babat alas, hutan belantara, Galagamba, Gintung sampai sekitarnya itu. Oh ini tempat orang tua dulu. Yang saya minta untuk generasi muda supaya kita bareng-bareng lah, jangan kacang lupa kulitnya. Ini loh bukti sejarah orang tua kita dulu, babak kiasa, babat hutan belantara, asal mula desa Galagamba. Ayolah kita bareng-bareng menjaga dan melestarikan seni budaya dari desa kita masing-masing, bukan desa Galagamba aja, seluruh desa kita masing-masing, supaya jaga bareng-bareng, jangan sampai punah. Kalau Kiwinata itu orangnya tinggi besar, istilahnya bercahaya, yang mana Sinate bercahaya. Di sininya istilahnya ada jenggot, orangnya tinggi besar, walaupun kadang pakai belangkon, kadang pakai sorban, orangnya gitu. Ya segitu aja lah. Oke, sahabat Napak Tilas ya, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kuncen semoga memberikan informasi buat kita semua. Sampai ketemu di liputan selanjutnya ya teman-teman.